Namanya metode itu hanya sebuah wasilah saja, sebuah kendaraan dan sebuah jembatan. Intinya metodologi itu bisa dikatakan baik apabila yang pengampunya itu juga memahami betul metode itu seperti apa. Dari mulai dulu yang pernah saya ikuti banyak sekali, Iqra, kemudian Al-Basit, Al-Baqi, Al-Batasa, Jim Hakau belum menemukan saya, Al-Batasa ya. Dulu Al-Baqi, kemudian Al-Batasa, kemudian Tilawati, Qiraati, dan Alhamdulillah sudah pernah saya ikuti semua. Jadi juga dulu sama-sama dengan saya di LTK, Iqra, kemudian di Umi ini. Dari semuanya itu saya sampaikan semuanya banyak sekali kelebihannya. Permasalahannya adalah bisakah diterapkan di lingkungan kita, itu saja sebetulnya. Dan ada hal-hal yang memang di Umi ini tidak ada di yang lain, tapi yang lain juga mungkin tidak ada di Umi. Pesan dari Ustaz Nasuri selaku Direktur Umi Indonesia menyampaikan, jangan sekali-kali membuat Umi ini paling bagus. Saya tidak menyampaikan Umi paling bagus, tapi insya Allah mungkin hanya nanti lihat saja seperti apa. Karena terakhir ini di Malaysia, di Johor, di Brunei itu sudah menggunakan Umi ya terhadap di sana, gitu ya. Dan kita di pedalaman sampai di Sangatta, kemudian di hampir daerah pesisir Sulawesi itu lupa namanya. Saya sempat memiliki ke sana 7 bulan, tapi saya karena waktu itu masih menjabat kepala sekolah jadi nggak bisa. Intinya banyak sekali hal-hal yang mungkin kita gali. Ini Umi ini hadir berangkat dari latar belakangnya. Latar belakangnya tidak lepas, mungkin ini sama-sama juga pasti seperti ya. Kebutuhan sekolah-sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Quran dirasa semakin lama semakin besar. Ya, betul ya. Apalagi Muhammadiyah ini tadi Ustaz Bintang menyampaikan, pokoknya inginnya lulusan sini harus bagus baca Al-Quran. Itu kan sebetulnya tantangan, tapi juga ternyata tidak semudah memberikan tantangan. Nah, itu artinya berarti itu sebuah kebetulan. Pembelajaran Al-Quran yang sangat baik, artinya yang baik juga sangat membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu bahwa setiap anak usia lulusan SD atau TNI atau SMP bahkan itu harus baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya berarti semua ilmu tajwidnya masuk di situ. Kemudian yang ketiga, banyak sekolah atau TPK yang membutuhkan solusi bagi kelangsungan pembelajaran Al-Quran di siswanya. Menjauh sekali TPK. Seperti halnya program pembelajaran yang lainnya, bahwa dalam pembelajaran Al-Quran juga membutuhkan pengembangan baik dari segi konten, konteks maupun support system. Di sini support systemnya ada, alhamdulillah ada beliau dan mungkin nanti dari usul yayasan. Ini mata Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Biasanya kalau sertifikasi ini pakai alumni, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Jadi kalau Umi itu kalau membetulkan bahasanya ke anak-anak, kalau ada masih guru Umi yang pelotot, itu berarti belum menyentuh hati. Gitu ya. Gitu. Apalagi kalau Ustaz tidak tahu saya seperti ini. Saya dulu punya sahabat itu seperti itu, lama, tinggi gede orang itu. Tapi begitu saya transfer ke rumahnya, beliau sedang tingkat persis itu guru TK awal. Dan ya anak-anak kecil itu nggak ada yang takut dengan beliau. Kemudian Ustaz juga seperti itu. Nah harapannya guru Umi juga seperti ini. Jadi tidak begitu anak melihat guru Umi udah horor gitu ya. Nah itu pembelajar nggak akan terus. Ini visinya, menjadikan lembaga terdepan dalam pengertian literasi Quran. Artinya siapapun lembaganya yang menggunakan Umi maka harus menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan literasi Quran, bahkan menjadi sentral pembelajaran Quran. Harapannya seperti itu. Visinya mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Kemudian membangun sistem manajemen pengajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Tadi sudah singgung beliau. Alhamdulillah saya bangga sekali beliau. Berarti beliau mengingat sekali materi yang disampaikan. Mutu pada mutu. Mewujudkan pusat pengembangan pembelajaran Al-Quran. Bisa jadi kalau melihat potensi yang ada di sini, ini menjadi pusat nanti
Mungkin barangkali teman-teman yang lingkungan sini, sekolah-sekolah yang lingkungan sini, kalau untuk belajar nanti bisa di sini. Asal SDM di sini sudah disiapkan. Insya Allah berarti di sini. Mungkin ada yang bertanya kenapa bernama Umi? Ada yang ngomongnya Abi. Biar menyenangkan. Berarti Abi tidak menyenangkan. yang penting uminya. Oh iya. Jadi Ustaz, ini menurut pengakuan dari pengarangnya langsung. Yang alhamdulillah keistimewaan Bogor ini. Jadi Bogor ini pembinanya itu dua langsung dari pusat di Surabaya. Langsung pembinanya itu pengarangnya langsung Ustaz Ahmad Yusuf. Yang satu lagi Ustaz Al Ghafur, aku waktu direkturnya. Jadi katanya Umi itu bermakna ibuku, betul. Kemudian yang dua menghormati dan mengingat jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa pada kita. Kalau berbicara ibu nggak akan habis materi untuk membicarakan. Kemudian pendekatan yang menggunakan adalah pendekatan bahasa ibu. Ibu sadar kan? Ibu menggunakan pendekatan bahasa apa kan? Pesawat ini. Pada pendekatan bahasa ibu. Pendekatan bahasa ibu. Ini sampai ada seperti ini. Orang yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia adalah ibu kita. Semua anak pada usia 5 tahun bisa berbicara bahasa ibunya. Siapa yang mengajar mereka berbicara? Ibunya. Ibunya rata-rata. Jujur saja, saya ini jarang rumah. Begitu lihat anak saya ketiga kecil 1 tahun 4 bulan, udah bisa manggil Abi, saya kaget kita yang belajar. Jujur Ustaz, 3 hari yang lalu tuh begitu kita lagi ada acara arisan keluarga, Abi bisa ngomong Abi kapan belajar. Kemudian pada dasarnya pendekatan bahasa ibu itu ada 3 katanya. 1 dari itu apa sih? Langsung, tidak banyak penjelasan. Ibu anaknya mimi dikit kasih langsung enggak ada penjelasan langsung. Terus ya ibu ambil gelas dulu, gelas itu hati-hati kalau megang terbuat dari kaca gitu kan. Nanti ambil sendok air panas, nanti air panasnya kalau begitu keburu kelojotan anak kita. Kemudian repetition, apa sih? Diulang-ulang. Pengulangan ini ternyata manjur, gitu ya, pengulangan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kasih sayang yang tulus. Siapa yang bisa menyaksikan kasih sayang ibu? Gitu kan? Ibu berbangga jadi ibu. Ini kekuatan mutu yang dibangun metode Umi. Ustaz. Umi tidak mengandalkan kekuatan buku. Buku yang dipegang oleh anak-anak kita itu dari jilid 1 sampai jilid 2. Tapi ada 3 kekuatan Umi. 1 metode buku, maksudnya metodenya dan bukunya. Yang kedua mutu guru. Mutu jangan disingkat muka tua bukan. Mutunya gitu. Kemudian yang ketiga sistem berbasis mutu, sistemnya. Baik kita bahas. Ini metode buku maksudnya atau metode atau bukunya sudah disusun sistematis mungkin. Jadi Umi Prakteka, kemudian yang alat peraganya, kemudian ada buku jilid 1 sampai 6, juga alat peraganya, ada gharib dan alat peraganya, kemudian tajwid dan alat peraganya, bahkan ada braille untuk anak-anak kita yang mungkin memang tidak melihat ya. Dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Makanya bukunya tidak bisa membeli di mana-mana. Tidak, bukan berarti ketat dan menyusahkan bukan. Tapi memang ini secara aturan harus seperti itu sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya seperti itu saja. Yang kedua mutu guru. Mutu guru yang dimaksud adalah seperti ini. Semua guru harus melalui sertifikasi guru Al-Quran metode Umi. Gitu ya. Kemudian secara kualifikasi gurunya diharapkan adalah 1 tartil baca Al-Quran. Insya Allah saya yakin guru di sini ada tartil baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua menguasai gharib dan tajwid dasar. Guru-gurunya harus menguasai. Kemudian terbiasa baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah saya juga yakin di sini setiap hari baca. Amin ya rabbal alamin. Kalau kami di sana di sekolah saking ingin melihat bagaimana guru-guru akademi Al-Quran, kita membuat juga one day one khusus guru-guru kami di sana. Laporannya gitu. Bukan berarti ujuk lihat apa bukan, untuk pengikat saja gitu. Untuk membiasakan. Dan alhamdulillah sekarang nggak mesti lapor. Kalau dulu awalan 3 bulan lapor,
Kalau sekarang nggak mesti lapor. Paling nanti kalau beres ada yang bagian baca doanya saja karena mungkin untuk khataman saja gitu. Jadi saya tiap minggu. Kemudian menguasai metodologi UMI ini penting sekali. Dan di sertifikasi yang 3 hari itu biasanya ini yang diberikan metodologi. Metodologi itu cara penyampaian, bagaimana manajemennya, bagaimana administrasinya. Insya Allah karena di UMI juga sudah ada. Jadi kalau bicara kurikulumnya UMI sudah siapkan. Program semesternya siap. Tinggal bagaimana RPP-nya ada. Administrasinya, jurnal harian ada. Sistem penilaian ada. Lalu apa yang belum ada? Yang harus kuatkan niatnya. Mau nggak? Karena ketika saya silaturahim supervisi ke satu tempat sekolah anak yang 700, gurunya cuma berapa itu ya? 4. Bingung kan? Begitu lihat administrasinya alhamdulillah tidak ada satupun. Iya. Sehingga ketika ada orang tua pas kebetulan itu ya Allah maha luar biasa. Memang tidak kebetulan seperti Allah yang ngatur. Itu saya datang ada orang tua yang komplain. Anak saya masa kelas 4 baru jilid 3. Bagaimana pembelajarannya? Panggil gurunya. Ini gimana? Ya Pak, anak Bapak gini, gimana buktinya? Nggak bisa membuktikan. Karena tidak ada absen. Tidak ada jurnal harian yang mereka kegiatan setiap hari. Itu pembelajaran. Kita tidak seperti itu. Guru UMI atau guru Quran siapapun harus profesional. Itu yang tadi di awal profesional itu seperti itu. Kemudian berjiwa da'i dan melobi, saya pikir tidak usah perlu dijelaskan karena sudah insya Allah di situ waktu. Kalau mungkin dulu di pondok di bawah saya kita harus datang lebih awal daripada kiai kita. Karena mana kita udah kiai datang memberikan ilmu masa kiai yang menunggu kita. Mungkin kalau Bapak yang pernah kajian pesantren seperti itu. Tapi kalau sekarang dibalik, guru yang harusnya teladan, ustadznya sudah harus hadir duluan di tempat sambil menanti anak-anak. Mungkin di sekolah Bapak juga sama ya, sekolah kami juga di sana sama. Guru kan jam 4.45 datangin, yang piket yang di 4.45 itu sudah menanti di pagar, anak salam atau seperti itu. Harapannya itu mencontohkan pada anak supaya tepat waktu. Itu ternyata efektif luar biasa. Komitmen pada mutu. Ini mutu guru yang dimaksud. Kemudian sistem berbasis mutu, artinya ini Pak. Sistem berbasis mutu adalah sebuah sistem yang berorientasi untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan menetapkan jumlah proses yang harus ada. Seperti yang hanya penjelasan saja. Sistem itu ini berbasis mutu selalu diawali oleh penerapan atau standar mutu yang hendak dicapai dan standar mutu sejumlah prosesnya. Artinya jelas. Sistem berbasis mutu adalah sebuah sistem yang mengupayakan mutu pada setiap produknya dan lain sebagainya. Ini pengalaman di penyusunnya Pak. Jadi UMI ini sebelum digulirkan ini 7 tahun digodok di sekolah besar di Al-Hikmah Surabaya sana. Ya. Sampai luar biasa katanya. Pimpinnya menyampaikan begini, tidak usah ada al-hikmah kalau pembelajaran Al-Qur'annya menurun. Mungkin tadi ucapan beliau kurang lebih begitu. Masa pelajaran Al-Qur'annya disabat oleh sekolah umum, harusnya kita. Kata pengurus Al-Hikmah, karena Al-Qur'an lah Al-Hikmah itu didirikan. Kalau bahasa terimanya dengan Al-Quran atau karena Al-Quran lah Muhammadiyah ini ada begitu ya. Karena kita ingin mengusung Al-Quran apa lagi pembelajaran. Tapi ternyata harus mencari terus bagaimana strateginya kan gitu. Ini ada 9 pilar mutu bangunan sistem mutu yang tadi disebutkan oleh kita. Pertama, goodwill management. Nanti kita sebutkan satu-satu. Goodwill management. Kemudian sertifikasi, tahapan baik dan benar. Bukan iya Pak, ini sertifikasinya mohon maaf. Pernah dulu ada yang ngebel ke saya dari Pandeglang. Ustaz, saya harus ikut sertifikasi. Nanti itu saya dapat gaji dari mana? Saya bingung Pak jawabnya. Sebenarnya Ustazah ngajar di mana? Saya ngajar di TPQ. Gitu. Kalau kita dari Pak Ujang. Jadi sertifikasi ini tidak ada hubungan dengan pemerintah ya?
Ya, kemudian master learning yang konsisten, waktu memadai, kemudian QC-nya atau quality control internal dan eksternal, rasio guru dan siswa yang proporsional, progress report setiap siswa. Ini 9 pilar ini yang merupakan bangunan sistem mutu UMI. Itu kenapa UMI kuat. Dan menurut kabar dari pusat, dari mulai pusat, UMI pusat tidak pernah menawarkan Pak harus ke sekolah-sekolah, tapi memang permintaan sekolah setiap tahun terus meningkat. Sekarang itu sudah sampai berapa provinsi gitu ya di se-Indonesia. Karena saya yang pernah saya ikuti itu pertemuan yang terakhir di Surabaya itu ada yang dari Bali, Ustaz Agus namanya di sana. Itu ada sekolah IT di sana, sekolah IT, dan menjadi sekolah favorit di sana. Kemudian di hampir daerah suku Dayak itu apa namanya lupa Pak. Itu juga ada sekolah yang sedang mengembangkan Al-Quran dan tahfiz di sana. Ini 9 pilar inilah yang ditunjukkan oleh UMI. Kita bahas satu persatu. Kemudian maksudnya adalah institusi yang pembelajaran Al-Qurannya baik, hampir dapat dipastikan bahwa pengelolaannya memiliki perhatian. Pengelolaannya memiliki perhatian terhadap pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah di sini sudah amin ya rabbal alamin. Ini contoh karena bicara UMI tidak akan lepas dari para penyusunnya, dan penyusunnya ini memang dulu ketika menginikannya ada di sekolah ini. Sejarah suksesnya pengajaran Al-Quran di Al-Hikmah Surabaya itu diawali dari sebuah statement pengelola yang tadi saya sampaikan. Tidak perlu ada hikmah jika pengajaran Al-Qurannya jelek. Karena untuk Al-Quran lah Al-Hikmah didirikan. Jadi judulnya ketika ada perhelatan akbar itu, sekolah Al-Hikmah didaulat, jadi tuan rumah, kemudian anak-anak baca Quran, kemudian ada lomba, jadi tuan rumah, jadwal umumnya disebut sekolah lain. Kemudian yang baca Al-Quran juga banyak koreksian dari yang ambil. Itu maha besar intinya. Akhirnya Ustadz Yusuf ini memberanikan diri, saya dan teman-teman sedang menggodok ini. Itu bimbingan Daud tahun ke-7 itu. Coba pergunakan di sini dalam hitungan 2 tahun 3 tahun itu luar biasa. Nanti kita akan saksikan ada satu sekolah siswanya kelas 1 sudah bisa baca Al-Quran dan murid tajwid itu luar biasa. Jadi nanti kita saksikan. Ujang, siap? Amin. Ini Pak, pengelola berperan cukup besar pada iklim kerja yang kondusif pada guru dan kepala sekolah sehingga semuanya berorientasi optimal pada Al-Quran. Ini sertifikasi guru yang dimaksud. Mungkin Bapak nanti suatu saat kalau ada Ustaz Nasrullah atau Ustaz Rahman atau Bapak yang mengajukan Pak guru-guru kita harus sertifikasi. Sertifikasi ini Pak tujuannya adalah proses pertama dan utama yang harus dilakukan untuk menjamin untuk sebuah hasil di sertifikasi. Sertifikasi itu adalah proses standarisasi mutu pada setiap guru yang akan menggunakan metode UMI. Sertifikasi guru adalah upaya pemastian bahwa hanya guru yang berkelayakan saja yang boleh mengajar dengan metode UMI. Judulnya kalau mau menggunakan metode UMI. Kalau Bapak saya mau menggunakan metode yang lain, tafadhol. Tapi kalau kita bicara UMI, maka ini ada seperti ini. Sertifikasi guru UMI adalah upaya memberikan contoh pada masyarakat luas tentang proses peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru. 3, tadi ada tahapan baik dan benar. Tahapan baik adalah tahapan yang sesuai dengan karakteristik objek yang akan diajar. Mengajar anak TK ya tentunya tidak sama dengan mengajar SD. Dan juga tidak sama perlakuannya dengan SMP dan SMU, apalagi perguruan tinggi, betul ya? Kalau ustazah yang di TK bisa masih, sorry saya, ayo duduk sini nak. Coba ustazah ngajar di SMU. Ya, sorry sini saya, langsung. Kalau difilmkan ke aku itu berbunga-bunga gitu. Ada hal yang lain gitu. Itu perlakuan. Sebaliknya dengan anak Muhammad, anak TPB, anak TK, anak kelas 1 bahkan. Ada guru yang mungkin tegas, karena tegas dan galak kan sepertinya hampir mirip. Begitu ulang, dengan harusnya itu tebal, ulang. Ini apalagi tamu bulan, ulang. Dibaca lagi anaknya. Wakana Allah ulang. Kan Ustaz bilang ulang.
Bingung mana Pak? Kuriknya gede-gede. Bingung dia ulangnya yang mana? Ulang, makanya ngapalin. Wah udah itu bukan celengan gue ya Pak. Besoknya anaknya nggak mau lagi. Berhenti. Karena beda dengan beda iklimnya dengan mungkin angkatan saya gitu ya. Karena mungkin Ustaz Rasulullah, apalagi Ustaz mungkin ketika itu kiai saya nyolok benar Pak. Nyolok benar. Iya. Maunya mau dipencet. Betul. Saya seru banget. Itu di Ustaz itu di mana sih? Soalnya saya coba sosial Pak Hujan. Saya ngajak ke Umi, menyenangkan. Oh gitu ya. Nggak ada yang nyolok. Insyaallah. Amin Pak. Kemudian tahapan benar adalah tahapan sesuai dengan bidang apa yang diajarkan. Tentunya mengajar Al-Quran tidaklah sama dengan mengajarkan pelajaran yang lain, itu ya. Walaupun sama-sama mentransfer ilmu kan gitu. Belajar matematika atau belajar nilai kan punya karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Tahapan mengajar Al-Quran yang baik adalah yang sesuai produk kemampuan orang baca Al-Quran. Dan metode pengajaran bahasa yang sukses. Maksudnya gini Ustaz. Mohon maaf nih. Di UMI ini ada 7 program dasar. 7 program utamanya. 1 tashih. Nah, di sini tashih. Tashih itu apa sih? Tashih itu awalan untuk menyatukan persepsi, menguatkan dan membenahi hal-hal yang perlu diperbaiki. Ketika mentashih, teman-teman di UMI itu bukan pakai metode UMI, tapi itu kita mengacu kepada salah satu unsur bacaan yang riwayat yang pasti yang jelas. Yang di kita siapapun ustaz-ustaznya selama ngajinya masih di lingkungan Indonesia, belum Melayu, jadi sebagian pasti tidak akan lepas dari riwayat Hafiz oleh Syafi'iyah. Riwayat Hafiz dan Asim, karena Asim punya 2 riwayat, yaitu Syu'bah dan Hafiz. Di Indonesia itu kebetulan ya riwayat Hafiz yang paling banyak, oleh Syafi'iyah. Karena toriknya ada 7, tapi 3 yang utama, torik al-Nasr gitu ya. Nah itu siapapun maka harus sama. Maka ketika di tashih ini awalan itu menyamakan persepsi. Ustaz, cara toriknya seperti ini. Nah ketika nanti Ustaz Anwar atau saya atau dan lain sebagainya, bahkan teman-teman di sini kalau sudah masuk di pengurusan UMI mentashih yang lain, ketika menemukan Ustaz itu Ustaz nanti mulai dijilid 3 ya. Bukan berarti Ustaz itu mau menjadi 3, bukan. Ada hal-hal yang perlu dikuatkan, adanya jilid 3. Itu yang perlu dipahami. Bukan Ustaz maaf ya, Ustaz mampunya dijilid 2. Kesini udah, saya baca Quran dari kecil udah nolok. Pas kemarin pakai baju UMI tadi 2 benar baik. Makanya bukan seperti itu. Jadi mohon maaf, tashih itu untuk mengingatkan kita. Oh Ustaz, mohon maaf, kenapa? Ustaz bacanya agak miring-miring ini. Bukan miring bacanya, bukan. Maksudnya ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu miring namanya. Gitu ya. Atau panjang pendeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya dengar biasanya ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ibu-ibu ya. Nah, ketika kita sini, ya terakhir saya kembali ke Meglar itu dengan Ustaz Anwar dan Ustaz Asep menemukan itu. Kata Ustaznya ini pimpinan Majelis Ta'lim, tapi bacanya seperti itu. Ketika kita tes Yasin, bilang sana Yasin, seperti itu. Itu berarti tidak standar dipajang pendek. Ustazah nanti Ustazah belajar lagi di jilid 3. Bukan berarti Ustazah kemampuan menjadi 3, bukan. Setelah jilid 3 Ustazah beres, kayaknya Ustazah bacanya bagus, bisa naik langsung jilid 6. Kalau memang dengung-dengungnya itu sudah bagus, itu maksudnya. Itu tashih. Yang kedua ada disebut dengan tahsin. Tahsin ini adalah pembinaan secara rutinitas. Yang kita anjurkan adalah 1 pekan 2 kali dengan durasi bisa jadi 90 menit sampai 120 menit, 2 jam. Tapi tergantung nanti ketika temuannya. Ustaz di jilid 5 itu cukup 2 bulan perbaikan. Ustaz di jilid 6 belum nyampe ke Zahir, nah itu insya Allah hanya 1 bulan insya Allah. Nah itu tahsin.
Tapi kalau yang ketika ditasbih sudah bagus bacanya, sudah dikatakan standar, kita arahkan Ustaz nanti ikut sertifikasi. Sertifikasi ini tinggal dikuatkan supaya ustaz-ustaznya itu dibekali bukan hanya bacaan yang bagus, tapi bisa mentransfer ilmunya, gitu maksudnya. Bagaimana cara mengajarkan? Nanti kita akan lihat problematika pembelajaran Quran di kita yang saya banyak temukan dengan teman-teman. Banyak sekali. Mungkin di sini tidak ada, insya Allah. Ini target jelas dan terukur. Umi targetnya jelas dan terukur. Hanya soal kita akan, kalau waktu cukup nanti akan kita sampaikan. Apakah kita bisa mengevaluasi KBM atau PBM dengan baik jika targetnya tidak jelas? Bayu, karena kita belajar, Pak, nanti anak ujian kapan? Nulis kumawe kan? Yang penting mau belajar. Kan tidak begitu. Apalagi kalau judulnya di sekolah formal seperti kita ini. Kita terbatas waktu, berpacu dengan waktu ya. Berpacu dengan waktu anak-anak jarang Ustaz. Dulu ada satu pesantren di Jawa Barat cuma sana. Aliyah namanya. Karena saya pernah 4 tahun di situ. Itu angkatan saya banyak yang sampai SMA, bahkan sampai SMA kelas ini masih ngaji. Tapi begitu kemarin saya ketemu dengan salah satu ustaz gimana? Susah. Anak-anak yang SMP aja sekarang sudah susah. Kemana mondoknya ngajinya? Luar-luarnya. Iya betul. Belum lagi mohon maaf program-program pemerintah. Anak usia ini dia leskan itu, les ini, les itu, anak-anak kebagian capek sisa. Makanya ketika di sekolah ini, kumpul di sekolah, ayo. Targetnya terukur. Target yang tidak jelas dan maksudnya sulit untuk mengukurnya kan? Apalagi mengevaluasinya. Jadi harus jelas. Umi targetnya jelas. Kenapa? Karena ini akan membantu guru dalam permasalahan manajemennya dan memberi solusi yang tepat jika terjadi masalah. Contoh, anak saya udah kelas 4 kok masih jilid 3. Padahal disebutkan di sana programnya, targetnya jelas. Kelas 1 nyampe jilid 2. Kelas 2 nyampe jilid 4. Kelas 3 nyampe jilid sekian. Target yang dipasang sekolah. Tapi ternyata anak-anak tidak, kok bisa seperti itu? Itu problem ini harus kita gali. Target yang terukur dan jelas juga akan membantu kita untuk mengembangkan pembelajaran. Sehingga kalau bahasa kita ya mungkin remedial lah gitu ya. Yang kelima, master learning yang konsisten. Dalam pembelajaran Al-Quran itu materi sebelumnya merupakan prasyarat bagi materi yang akan datang. Artinya gini, mohon maaf. Ketika siapapun nanti yang ngajar, ini anak ciri khas ilmu ini adalah seorang ustaz-ustazah harus paham betul pokok bahasa tiap jilid 1 misalnya. Anak harus memahami huruf hijaiyah, paham dan hafal huruf hijaiyah dari alif sampai ya, dan memahami huruf hijaiyah berharakat fathah dari a sampai ya dengan baik dan benar. Tentunya makhrajnya baik dan benar. Makanya kita suka salah. Guru yang baru direkrut, guru yang belum pengalaman disimpan di semester jilid 1 dan jilid 2. Padahal itu fondasi. Ya kan? Begitu jilid 1 jilid 2-nya nggak jelas, nggak benar, repot. Nah, jilid 1-nya masih acak-acakan. Jangan sekali-kali dinaikkan ke jilid 2. Karena PR-nya nanti akan cukup banyak. Bukan hanya PR-nya bagaimana mengajarkan, tapi bagaimana menjaga perasaan anak ketika anak itu diturunkan. Itu yang penting harus kita jaga, Pak. Ada di kita, di tempat saya maksudnya. Kalau anak ini sudah dinaikkan karena anak kepala sekolah, dinaikkan oleh guru. Karena harusnya saya ngetes, saya sedang tidak naik pada anak itu. Jadi ternyata tata wadunya masih ada. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Muncul semua itu. Sudah. Oh, anak-anak Wazan ini naik, ini siapa yang naikin? Wazan diulang lagi nak ya. Jadi 4 baru belajar Pak, langsung masuk. Gak mau ke kelas. Enggak nanya ke saya 3 hari Pak, cuma main ngomong doang ya. Panggil gurunya, kenapa dinaikkan? Gini-gini Ustaz, gini-gini. Nah itu yang harus kita jaga. Kenapa? Master learning-nya harus konsisten. Yaitu kalau ini belum bisa, jangan dinaikkan ke materi yang baru.
Ketuntasan yang diharapkan dalam umumnya adalah mereka mendekati 100%, khususnya pada jilid sebelum tajwid dan muqarib. Jadi jilid 1 sampai jilid 6. Prinsip dasar dalam bahasa learning adalah bahwa siswa hanya boleh melanjutkan ke jilid berikutnya jika jilid sebelumnya sudah benar, baik dan lancar. Makanya di sini di UIN ini nanti ada dibagi, selain koordinator itu harus ada tim untuk menguji anak-anak per level. Jadi kalau misalnya satu SD muridnya sekian, yang ngajarnya 1, masya Allah, luar biasa, luar biasa. Kenapa? Bukan, hasilnya bisa dikatakan tidak akan maksimal. Kenapa? Belum ujinya, belum ngetesnya, belum ngajarnya. Kayak insya Allah akan kita lihat seperti apa sih yang diharapkan. Kita lanjutkan. Waktu yang memadai. Ini target dan waktu adalah hal yang saling berhubungan. Seberapa target yang akan dicapai adalah gambaran dari seberapa waktu yang dibutuhkan. Ini contoh kecil, Ustaz. Di sekolah yang saya diberi amanah, namanya SIT Kaifa, itu kita terjebak dengan target. Kita ngikutin targetnya, ngikutin target pusat. Anak kelas 1 sudah jilid 4. Kelas 1 jilid 4. Tapi ternyata 2 tahun belakang kemarin anak kita belum nyampe jilid 4, kelas 1 itu belum nyampe jilid 2. Paling ada jilid 3. Artinya timbul reaksi dari yayasan. Kenapa ini? Tim Quran menyatakan sekian kok gak ada yang sekian, hanya sekian 0,% lah gitu. Bingung saya, mana ini ya? Akhirnya saya minta bantuan dari pusat, Pak. Pusat langsung. Kenapa? Asumsinya gini, ini sekolah yang saya pegang, saya pengurus dan ada di dalamnya. Begini, apalagi sekolah yang lain kan begitu. Telepon langsung ke pusat, saya minta bantuan pusat langsung. Alhamdulillah, pengarang yang langsung Ustaz Yusuf didatangkan dan diizinkan oleh oleh manajemen, oleh yayasan. Disampaikan, ternyata ketemu di mana, Bu? Makanya nanti harus mohon kerjasama dengan kurikulum dan lain sebagainya. Ternyata kita itu terjebak di penargetan. Kita targetannya sekian sama dengan pusat, tapi jam pertemuannya, durasi waktu dalam setiap pekan jauh sekali. Di sana ideal itu adalah dalam satu pekan itu 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan itu ideal sekali. 5 itu sudah cukup. Dalam satu pekan 5 sudah cukup. Nah, kami itu dulu pengalaman ini di depan saya itu 4. Dalam satu pekan itu 4, jadi cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena Jumatnya dipakai untuk memulakan tahfidz. Akhirnya hasilnya anak-anak tidak ada yang nyampe target sampai jilid 4 di kelas 1. Itu akhirnya dirubah dan mulai semester kemarin alhamdulillah sudah dirubah. Jadi waktunya pertemuannya 5 kali. Nah itu adalah waktu yang memadai. Banyak target sebuah program tidak bisa dicapai karena waktu yang tidak tersedia dan tidak mencukupi. Ya. Kalau di sini berapa waktunya? Dalam sebulan 2 jam setiap hari. 2 jam setiap hari. Setiap hari. 2 jam pelajaran setiap hari. Ada. Mungkin Umi setiap hari pelajaran. Tambah seminggu sekali. Seminggu. Iya. 2 orang. Iya. Karena gurunya cuma 1. Iya. Mungkin itu dibahas oleh beliau. Jadi mungkin nanti Ustaz begitu. Seharusnya ternyata nggak cukup. Kalau memang sekolah ini ingin Al-Quran ini jadi suatu nilai jualnya di sini Al-Quran, kita dakwah basisnya Al-Quran, maka perbanyak Al-Quran. Insya Allah kita akan lebih sekolah-sekolah yang mengedepankan Al-Quran. Mungkin Al-Hikmah salah satu contohnya. Itu. Kalau yang saya tahu Al-Hikmah itu seperti itu. Pagi ketika saya di sana 3 hari itu silaturahim tadi itu semuanya murojaah, anak-anaknya menjelang zuhur juga murojaah, dan di sana pembelajarannya memang 6 kali. Bahkan ada KLC-nya. KLC itu di sananya kayak semacam bentuk wadahnya gitu ya. Anak yang memang tahfidz, percepatannya anak ini kalau ditahan tahfidznya kesayang ini. Bagus ya anak ini bakatnya. Kelas 1 itu sudah 3 juz. Karena sudah lancar baca Qurannya. Diikutkan setiap hari Sabtu dioleskan.
gitu dikelola. Itu luar biasa. Sehingga ketika nanti akan tampil, akan ada kegiatan-kegiatan peranakan ataupun musabaqah, siap, stoknya sudah ada. Yang lebih penting dari itu adalah itu salah satu memang berarti kita betul-betul lembaga yang mengedepankan Al-Quran, gitu ya. Kalau tadi kan matematika, alhamdulillah masih kelihatan kayak hasilnya. Ini Al-Qurannya nih. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah Al-Qurannya itu jadi tarik luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Tapi tadi memang sedikit-sedikit waktu juga ternyata. Kalau hanya 2 jam, kira-kira 2 jam tiap hari. Satu pekan ya. Alhamdulillah. Ini kan 7 tahun pengalaman ini. Kata beliau, apakah mungkin anak atau siapapun orangnya bisa baca Al-Quran dengan baik jika belajarnya hanya 1 minggu, 1 kali, atau 2 kali? Tuh, berarti kalau supaya dapat juara tadi, gurunya kami tambah. Tapi jangan gitu. Iya. Baik. Dalam pengalaman belajar bahasa yang sukses, waktu yang dibutuhkan harus minimal 3 kali dalam seminggu, dan akan semakin sempurna saya jika tambahan latihan mandiri, gitu ya. Itu bahasa. Yang ke-7, quality control yang intensif. Ada 2 jenis. Jadi maksudnya kontrol mutu yang harus ada jika kita ingin mutu bisa dijaminkan. 1 internal, 2 eksternal. Internal itu, mohon maaf, mungkin kalau di sini karena tadi ada berapa titik? 4 titik ya? 4 titik. Oh ya, 3. 4 titik. 4 titik. 12 unit. Luar biasa. Misalnya nanti internal dari Ustaz Rasulullah, dari beliau. Nanti eksternnya bisa dari kami, dari UB daerah, atau Ustaz kalau memang ingin bagus lagi, saya ingin meletakkan pusat langsung pembinaan. Nah masalah ini mungkin saya tawarkan di Purwakarta itu ada 1 sekolah besar pesantren di sana. Itu santrinya ada 4 ribuan lebih di belakang polsek itu. Itu programnya akhirnya IHT lah, in-house training gitu ya. Jadi khusus di situ. Sampai sekarang masih berlanjut. Alhamdulillah sekarang sudah mau memunakosahkan anak. Hitungannya mungkin sekitar hampir setahun setengah yang lalu lah. Jadi kalau nggak bisa mandiri dan di sini banyak potensinya ada, sumber dana ada, bisa di sini mandiri, di sini melaksanakan mandiri, begitu ya, dengan intensif. Setiap kenaikan izin harus melalui tes. Nah ini kenapa harus banyak orang? Karena harus ada tes dari koordinator. Nah ini mungkin ada usaha, karena di sana ada apa namanya, untuk menguji atau uji terakhir program. Karena memang harus dites kan, misalnya naikin 1 ke jadi 2, jangan sama guru pembimbingnya, bagus sana besok naik jadi 2, bisa jadi kurang objektif. Tapi bisa ditukar, misalnya ustazah jadi 1 ditukar dengan kelompoknya ustazah. Tukar yuk, kalau mau belum ada koordinator. Tapi kalau sudah ada koordinator, siapa koordinator itu adalah sosok yang memang disepukan, ditokohkan, dan punya kemampuan di bidang Al-Quran lebih. Itu koordinatornya. Karena tugas koordinator nanti banyak. Insya Allah nanti sebetulnya para pertemuan kemarin mungkin nggak nyampe saya ke sini atau nyampe gitu, ada pertemuan koordinator. Itu biasanya saya membahas tentang sisi seorang koordinator seperti apa. Baik. Karena mengontrol bukan berarti kita tidak percaya, begitu ya? Mengontrol bukan tidak percaya, tapi ini suatu hal yang harus. Rasio guru dan siswa yang proporsional, ini rasionya. Mutu hasil dari sebuah program belajar bahasa sangat menurut oleh rasio guru dan siswa. Misalnya ini yang disampaikan, harus diperhatikan. Yang ngajar bahasa Inggris dengan sekolah sampai ini sulit mencapai mutu yang baik selama rasio guru dan siswa masih tidak proporsional, masih 1:40. Beda dengan seperti apa namanya, bimbel paling hanya 1 sampai 5, 1 sampai 10 paling banyak, 1 sampai 7. Adik saya nomor 1 di bidang pelajar. Saya tanya gimana? Ya, paling 1 sampai 5 atau sampai 6. Satu lagi di film agama, sama seperti itu sebenarnya. Sedikit memang. Satu yang pegangnya sedikit. Maka belajar membaca Al-Quran adalah bagian dari belajar bahasa yang membutuhkan latihan yang cukup untuk menghasilkan skill. Untuk itu dibutuhkan interaksi yang intens antara guru dan siswa. Jadi tidak mungkin kalau rasionya 1:40. Rasio ideal
di UMI adalah 1:10 sampai 15. Dengan catatan itu anak